Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMA Negeri 1 Bangkok, kelas 12-2. Pada video kali ini akan membahas tentang perkembangan Islam di benua Asia. Perkembangan Islam di Asia mengalami proses cukup panjang. Seiring berjalannya waktu, Islam menjadi agama dengan pemeluk terbesar di benua tersebut. Bagaimana proses penyebaran Islam di Asia hingga akhirnya tumbuh pesat? Awal mula agama Islam terjadi di Mekah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama melalui surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Dakwah pun mulai dilakukan dengan cara sembunyi hingga terang-terangan. Perkembangan Islam di Asia menarik untuk dipelajari karena beragam peristiwa besar yang memengaruhi sejarah dunia telah terjadi. Perkembangan Islam dimulai dari era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam pada abad ke-7 dan terpusat di tanah Arab. Kurang lebih 14 abad setelah Islam mulai disebarkan. Menurut data World Population Review tahun 2023, lebih dari 1,9 miliar orang di dunia adalah Muslim. Selanjutnya, dipaparkan pada data tahun 2021 bahwa 4 negara Asia dengan penduduk Muslim terbanyak, yaitu Indonesia 231 juta jiwa, Pakistan 212,3 juta jiwa, India 200 juta jiwa, dan yang terakhir adalah Bangladesh 153,7 juta jiwa. Perkembangan Islam dapat dikatakan masif dikarenakan pendekatan dakwah yang dilandasi pesan dari Al-Quran. Sesuai dengan surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 14 sampai 15 yang artinya, "Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang mengguncangkan tentang kitab ini. Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kembalinya kita." Penyebaran Islam di Asia. Selanjutnya, perkembangan Islam di Asia secara kontinu dilanjutkan oleh kaum Muslim. Salah satu sejarah yang sangat berpengaruh terhadap sejarah dunia adalah kerajaan Turki Utsmani yang memengaruhi perkembangan Islam secara langsung di Asia, Eropa, dan Afrika. Menurut Thomas W. Arnold dalam buku The Perishing of Islam, penyebaran Islam di Asia meliputi penyebaran awal di Asia Barat, Persia, dan Asia Tengah. Selanjutnya, penyebaran di Asia secara berangsur menyebar ke daerah Mongolia, India, Tiongkok, dan Kepulauan Melayu termasuk Indonesia. Proses penyebaran Islam tergolong sangat cepat. Menurut UNESCO, penyebaran dapat cepat terjadi karena pemeluk agama Islam memiliki kemampuan maritim yang sangat baik. Selain itu, Muslim saat itu memiliki kemampuan berdagang komersil. Salah satunya adalah sutra dan jalur perdagangan terkenal mereka, yaitu jalur sutra. Jalur sutra merupakan rute perdagangan mereka yang berhasil memonopoli perdagangan Sumatera Timur Barat. Selain jalur darat ini, mayoritas pedagang Muslim tersebut memanfaatkan jalur pelayaran sebagai upaya berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam di Asia. Perjalanan mengarungi lautan yang dilakukan pedagang Muslim untuk berdagang pada akhirnya mendarat di kepulauan paling selatan Asia, yaitu Indonesia. Menurut UNESCO, penyebaran Islam yang bisa memasuki hampir seluruh Asia karena mereka menemukan rempah-rempah yang hanya bisa ditemui di daerah Indonesia dan sekitarnya. Perkembangan Islam di Asia dapat dibagi menjadi beberapa daerah, yakni 1. Timur Tengah. Sebagai tempat asal agama Islam, membuat Timur Tengah menjadi daerah pertama agama ini berkembang.
Di Arab Saudi, pemerintahan dibagi menjadi 3 periode, yaitu tahun 1139 sampai 1233 Hijriah, 1726 sampai 1817 Masehi. Periode pertama, tahun 1235 sampai 1309 Hijriah, 1819 sampai 1891 Masehi. Periode kedua, dan tahun 1319 Hijriah sampai 1901 Masehi. Sekarang, periode ketiga. Periode pertama ditandai dengan adanya perjanjian pada tahun 1157 Hijriah atau 1744 Masehi antara Pangeran Muhammad bin Saud atau pemimpin Ad-Diriyah dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang menyepakati untuk ditegakkannya syariat Islam secara murni. Sementara itu, periode kedua ditandai dengan kembalinya Turki bin Abdullah ke Ad-Diriyah dan periode ketiga diawali dengan diusirnya keluarga Ar-Rasyid dan Riyadh oleh Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman. 2. Asia Barat. Asia Barat merupakan wilayah benua Asia yang menjadi basis agama Islam sejak Nabi Muhammad SAW, di mana Islam mulai berekspansi di Syria dan Persia. Setelah masa Khulafa Rasyidun, perkembangan Islam ke wilayah Asia Barat dilanjutkan pada masa dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbas. Ekspansi Bani Umayyah dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan merupakan lanjutan dari ekspansi yang dilakukan oleh para pemimpin Islam sebelumnya. 2. Asia Barat. Asia Barat merupakan wilayah benua Asia yang menjadi basis agama Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW, di mana Islam mulai berekspansi di Syria dan Persia. Setelah masa Khulafa Rasyidun, perkembangan Islam ke wilayah Asia Barat dilanjutkan pada masa dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbas. Ekspansi Bani Umayyah dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan merupakan lanjutan dari ekspansi yang dilakukan oleh para pemimpin Islam sebelumnya. 3. Asia Timur. Meskipun tidak pernah dikenal sebagai negara Islam, akan tetapi telah memiliki hubungan dengan Arab sejak sebelum lahirnya Islam, terutama untuk negara Cina. Penyebaran agama Islam di Cina sendiri berasal dari pasukan Arab yang datang dari Asia Tengah dan perdagangan Muslim yang tinggal di Kanton pada abad ke-8, yakni pada masa dinasti Umayyah. 4. Asia Selatan. Islam di Asia Selatan diperkenalkan dalam bentuk sebuah peradaban yang telah berkembang dan diwarnai dengan budaya pertanian, urbanisasi, dan keagamaan yang terorganisir secara mapan. Pada awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim pada tahun 712 Masehi. Penaklukan sisa wilayah India dimulai dari kampanye Muhammad Ghori dan para jenderal dari tahun 1175 sampai dengan 1203 Masehi. Dalam perjalanan kembali ke Ghazni, Muhammad Ghori memberikan tanggung jawab operasi militer kepada Qutbuddin Aibak yang menjadi Sultan Delhi pertama. 5. Asia Tengah. Islam pertama kali tersebar ke wilayah Asia Tengah sebagai akibat dari penaklukan Arab terhadap Iran dan Turksania dan perpindahan kalangan pedagang Muslim dan kaum Sufi dari wilayah perkotaan ke padang rumput yang terjadi pada abad ke-7. Kedua wilayah tersebut juga berhubungan melalui migrasi Turki pada abad 10 sampai abad 14 yang mengantarkan bangsa Asia Tengah ke Iran dan mengantarkan kultur kerajaan Iran dan peradaban Islam ke Asia Tengah. Penaklukan ini berlangsung pada masa dinasti Umayyah yang kala itu mengadakan ekspansi ke wilayah timur dengan menduduki beberapa wilayah di Asia Tengah yang meliputi wilayah yang berada di antara sungai Sahyun dan Jaihun. 6. Asia Tenggara. Islam masuk di Asia Tenggara sejak abad 7 didasarkan bukti arkeologis berupa batu nisan yang bertuliskan Arab Kufi dengan menyebut nama Ahmad bin Abu Ibrahim bin Abu Aradah alias Abu Kamil, ditemukan di jalur pelayaran dan perdagangan di Piharang, Champa Selatan yang kini masuk daerah Vietnam.
Pada abad 7 tersebut, Islam di Asia Tenggara belum terorganisir secara masif, sehingga masih sebatas Islam masuk ke Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu, Islam mulai tersebar ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, hingga akhirnya muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang di antara kerajaan-kerajaan tersebut berada di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Indonesia. Dengan adanya kerajaan-kerajaan itulah, maka Islam di Asia Tenggara sudah mulai mapan dalam segala lini termasuk politik, ekonomi, hingga pendidikan.